Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Maha Mulia, Tata yang tinggi, malaikat Tuhan, serafim sujud menyembah, semua penghuni surga menyembah. Mulia, mulia, muliakan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Salam teman-teman semua, selamat malam. Shalom, selamat malam. Sekali lagi, salam teman-teman semua, selamat malam. Shalom, selamat malam. Oke, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke. Jadi pada malam hari ini teman-teman, saya akan membawakan firman Tuhan. Bagi yang membawa Alkitab, mari kita sama-sama buka dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Sekali lagi, dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Tema firman Tuhan, pendengar atau pelaku firman. Baik, saya akan membacakannya dari ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat yang ke-21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin ayat ini tidak asing lagi di telinga kita. Ya, mungkin kita sering mendengarkan ayat ini, sering dibawa dikhotbahkan di gereja-gereja ataupun di tempat kita studi di kampus, ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya buat kita renungkan pada malam hari ini, apakah firman ini telah kita mulai terapkan di dalam kehidupan kita atau kita masih belum melakukannya? Saya mengatakan hal ini buat teman-teman semua dan buat diri saya, bukan bermaksud untuk menghakimi, tetapi dalam hal ini saya mau mengajak kita untuk mengevaluasi diri, mengoreksi diri, merefleksikan diri, apakah selama ini kita telah belajar untuk melakukan perintah Tuhan atau tidak. Dan mungkin teman-teman tidak perlu menjawab terang-terangan di depan teman-teman masing-masing, tetapi teman-teman bisa menjawabnya di dalam hati. Ya,
apakah kita sudah melakukannya atau masih belum? Ya, kalau masih belum, selama masih kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita masih bernafas, artinya kita masih ada kesempatan. Oke, masuk di ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Jadi di ayat 19 ini dikatakan hendaklah cepat untuk mendengar. Ya, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, cepat untuk mendengar ini artinya cepat untuk menangkap, cepat untuk memahami apa arti dari setiap kebenaran yang telah kita dengar. Dan lambat untuk marah. Artinya ketika kita sudah memahami kebenaran itu, tentunya kita akan berpikir sebelum bertindak. Karena kenapa? Karena kita sudah mengerti kebenaran. Artinya kita tidak lagi sembarangan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbuat sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan. Semisalnya, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak lagi berkata-kata sesuatu yang sia-sia. Ya, kita mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Tentu ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, kita tidak akan mengeluarkannya. Karena kita sudah mengerti firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini, hendaklah cepat untuk mendengar. Ya. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya. Di sini jelas sekali. Ya. Lambat untuk marah. Ini salah satu contoh. Ya. Salah satu contoh yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ketika kita sedang diperlakukan tidak adil oleh sesama kita, kita jangan cepat-cepat marah. Tetapi kita harus memperhatikan berkat di balik peristiwa yang kita alami. Tentu hal itu terjadi, itu bisa datang dari diri kita sendiri, dan itu bisa datang juga untuk mendewasakan kita, untuk membentuk kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, kita jangan langsung meresponnya dengan cepat. Artinya kita harus berpikir sehingga kita tidak terbawa dengan kondisi yang memang itu membawa kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Salah satunya tadi seperti marah. Ayat yang ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, ini jelas sekali. Kemarahan itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika kita marah, dasarnya kita marah itu buat apa? Kalau kita marah karena kita dilukai oleh orang, sebetulnya seringkali kita meminta Tuhan, bentuklah. Tuhan, ajarlah aku. Tetapi ketika Tuhan mendatangkan situasi-situasi yang hal itu sebenarnya membentuk hidup kita, tetapi kita menolaknya. Kita malah sebaliknya meresponnya dengan salah. Padahal kita yang meminta loh. Tuhan, bentuklah aku. Tuhan, ajarlah aku. Aku mau berubah, mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi seringkali dalam realitas hidup, kita malah berpikir sebaliknya. Oh, kenapa hal ini terjadi? Kenapa pencobaan ini saya alami? Lalu bagaimana Tuhan bisa membentuk kamu? Bagaimana Tuhan bisa membentuk aku? Kalau
kita tidak merespon setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dengan benar. Ayat yang ke-21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, seperti yang saya bilang dari awal, ya segala sesuatu yang kotor dan kejahatan, yang hal itu memilukan hati Tuhan, yang hal itu melukai hati Tuhan. Ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, mari kita menanggalkannya. Mari kita meninggalkan segala hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dari hal-hal kecil, teman-teman. Jangan kita berbicara tentang hal-hal yang besar. Ya, tapi dari hal-hal kecil. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, setialah dalam perkara-perkara kecil, maka kamu akan setia dalam perkara-perkara besar. Bagaimana seseorang mempercayakan kamu dalam hal-hal kecil? Kalau dalam hal besar, kalau dalam hal kecil saja kamu tidak setia, kamu tidak bertanggung jawab, kamu tidak mau taat, bagaimana orang-orang di sekitarmu mau mempercayai kamu? Ya. Ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, teman-teman, sebetulnya segala kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar, baik itu di gereja, di sekolah, di dalam komunitas, bahkan di ibadah-ibadah seperti ini. Mungkin kalau saya bertanya sama teman-teman dan kepada diri saya, berapa kali teman-teman dan saya sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin saya sendiri tidak bisa menghitungnya. Karena kenapa? Karena saya sudah mendengar banyak. Cuman satu yang membuat saya tidak bertumbuh, karena saya masih memiliki si aku. Karena saya masih memiliki diri saya sendiri. Karena saya masih belum menyerahkan hidup secara penuh kepada Tuhan. Sehingga karena saya masih memiliki diri saya masih bisa tersinggung. Saya masih bisa marah. Saya masih bisa berbohong. Saya masih bisa berbuat sesuatu yang tidak baik, yang tidak adil kepada sesama. Dan banyak hal-hal yang lain. Contoh-contoh yang lain. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya sebenarnya kita masih memiliki diri kita sendiri. Kita masih belum taat, kita masih belum tunduk di dalam kehendak Tuhan. Karena ciri orang yang mau menundukkan dirinya di bawah kehendak Tuhan, tentunya segala yang bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dia akan tolak. Dia tidak akan menyentuhnya, dia tidak akan melakukannya. Karena dia sadar bahwasanya hidupnya ini adalah untuk Tuhan. Jadi teman-teman, ya pada malam hari ini, saya tidak panjang lebar di dalam menyampaikan firman Tuhan. Karena saya percaya masing-masing teman-teman sudah memiliki pemahaman, konsep ya mengenai setiap kebenaran. Tetapi satu hal yang saya ingat pada malam hari ini, ya saya juga mengevaluasi diri saya. Ya, di ayat 22 ini sangat-sangat membuat saya bertanya-tanya, apakah saya sudah mengenal kebenaran atau saya menipu diri saya sendiri? Ya, saya mengulang membaca ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja,
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Buat apa kebenaran yang banyak kita terima, tapi tidak ada buahnya, tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Itu buat apa? Ya, sama halnya. Dan ini bukan saya ajak ya, teman-teman untuk kendor ya. Kalau kita punya niat untuk susu sama Tuhan, sama aja ya udah, kamu ngomong, kamu jangan ikut banyak. Buat apa kalau misalnya kamu nggak melakukannya? Buat apa? Ya, makanya kita mendengar firman Tuhan, kita datang ke gereja, yaitu untuk mengerti, untuk mengeksplor, untuk menggali firman Tuhan, untuk lebih memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ya, tapi saya percaya teman-teman, ya kita di tempat ini sama-sama mau belajar ya. Kita mau sama-sama untuk bertumbuh di tempat ini. Ya, kalau saya tanya satu persatu, tentu tidak ada yang tidak ingin bertumbuh, yang tidak ingin berubah di tempat ini. Pasti semuanya ingin berubah. Cuman ya kita masih dalam proses. Tapi dalam proses, ayo mari kita juga membuat proses itu menjadi progresif. Ada perubahan. Ya, perubahan itu tidak terjadi secara cepat, tapi perubahan itu terjadi secara bertahap. Ya, dari hal kecil. Dari hal kecil, belajar dari hal kecil. Ya, coba saja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah membuat schedule apa yang kalian kerjakan dalam satu hari, pasti itu tidak mudah. Konsisten untuk melakukan setiap hari kebiasaan seperti itu tidak mudah, serius. Karena ada saatnya rasa jenuh, ada saatnya hari-harinya di mana kita banyak kesibukan sehingga kita melewati satu hari itu tidak melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan, apa yang kita lakukan. Tapi dalam hal itu sebenarnya itu salah satu hal yang membuat kita untuk lebih belajar untuk konsisten. Begitu juga di dalam perubahan. Ya, jangan pernah teman-teman kendor, jangan pernah teman-teman putus asa ketika teman-teman jatuh di dalam dosa. Ya, tetapi di dalam kejatuhan itu sadarlah dan berilah diri dibentuk, berubah. Ya, ketika kita jatuh, oke, kamu jatuh hari itu, oke, nggak apa-apa. Tapi kamu mau belajar untuk meninggalkan dosa itu. Kamu jangan lagi terus melakukan. Jatuh besok lagi, oke, minta ampun kepada Tuhan. Tapi masalahnya jangan sampai seumur hidupmu kamu jatuh saja di tempat dosa yang sama. Nah, itu sesuatu hal yang memang mengerikan juga, aneh juga. Ya, tapi ketika kita jatuh, oke, ya kamu coba buat suatu strategi lah supaya kamu gak jatuh di dosa itu. Ya, lama kelamaan pasti bisa. Ya, kebiasaan kita pasti bisa kita tinggalkan, hal-hal yang buruk pasti bisa kita tinggalkan. Ya, mungkin bagi kita mustahil teman-teman, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ketika kita minta pertolongan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan yang akan memberikan power, kekuatan. Ya, Tuhan yang akan memampukan kita. Itu bukan kehebatan kita, kekuatan kita. No. Ya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, apapun bisa kita lakukan. Percayalah. Ya, sekian dari firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom.